Saya Evi Laila Kolis dari Biro Hukum KPK, tepatnya di bagian litigasi dan non-litigasi. Sebetulnya KPK sudah mengimplementasikan mengenai perlindungan saksi itu sejak Undang-Undang 30 tahun 2002 itu KPK sudah ada. Nah, di undang-undang yang baru pun kewenangan untuk melakukan perlindungan saksi tetap dipertahankan. Sehingga memang sampai dengan saat ini KPK tetap eksis untuk melakukan perlindungan terhadap pelapor, saksi fakta maupun ahli. Dengan adanya PP 43 ini, para aparat penegak hukum khususnya KPK semakin jelas bahwa perlindungan saksi memang memiliki urgensi yang sangat penting dalam hal pengungkapan perkara-perkara korupsi tentunya untuk di KPK. Ketika perlindungan diajukan oleh tersangka, kita melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita melakukan verifikasi apakah keterangan yang akan dia berikan itu betul-betul keterangan yang sangat signifikan dan bisa membantu penegak hukum. Nah, karena keterangan yang kita butuhkan memang yang bisa kita lindungi bahwa itu adalah keterangan yang sifatnya satu-satunya, hanya dia yang bisa mengungkap, sehingga dia berhak untuk kita lindungi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sebetulnya tingkat ancaman yang diterima yang bersangkutan. Nah, ini juga kita pelajari kalau memang ancaman tersebut betul-betul mengganggu kehidupan yang bersangkutan karena keterangan yang sudah diberikan, tentu ini menjadi pertimbangan buat KPK untuk memasukkan yang bersangkutan ke dalam program perlindungan saksi di Biro Hukum KPK. Yang ketiga, kita juga bisa lihat bagaimana sebenarnya track record daripada yang bersangkutan. Karena biasanya memang orang-orang yang ada dalam ring satu kejahatan, paling tidak dia tahu persis atau paling tidak dia sebetulnya punya peranan, punya kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana itu sendiri. Kita menganalisa ancaman yang dia informasikan ke kita bahwa ancaman ini sudah tidak bisa lagi dia atasi. Jadi perlu solusi, perlu intervensi dari pihak KPK. Makanya kemudian bentuk-bentuk perlindungan kita ini cukup banyak, bukan hanya perlindungan fisik, tapi psikis. Bahkan kalau dia kehilangan pekerjaan, ini kita lakukan solusi ya. Kita upayakan, kita koordinasi dengan instansi terkait. Bahkan kadang-kala kita koordinasi juga dengan tempat dia bekerja supaya orang ini merasa nyaman. Dan alhamdulillah beberapa kali kita lakukan ini selalu dapat dukungan. Sebetulnya KPK memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan saksi itu sejak awal KPK berdiri. Karena memang ini sangat diperlukan urgensinya untuk pengungkapan perkara-perkara KPK yang cukup besar. Jadi makanya KPK dikasih satu norma, satu pasal untuk lakukan perlindungan. Rekan-rekan, dari yang saya uraikan tadi, sebetulnya satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa ketika Anda bekerja sama dengan penegak hukum, khususnya dengan KPK, jangan pernah takut karena ketika Anda sudah masuk dalam program perlindungan KPK dan Anda sudah banyak membantu, tentunya kami pasti punya komitmen yang kuat untuk bisa melindungi Anda baik dari serangan fisik, dari serangan non-fisik, contohnya dari serangan balasan orang-orang di luar sana. Jadi jangan pernah takut karena negara, khususnya KPK, siap untuk berkomitmen melindungi nyawa Anda.